Mungkin kakak mau kamar mandi dulu? Enggak kak. Oke, sebelumnya di sini saya mau izin untuk perekaman. Jadi di sini ada 2 perekaman, rekaman audio dan juga video. Izinkan ya kak? Izinkan. Oke, sebelumnya di sini saya ingin menekankan bahwa kerahasiaan data kakak akan terjamin sama saya dan juga di sini kakak bebas untuk menceritakan pengalaman-pengalaman sesuai yang saya minta ya kak. Sebelumnya terima kasih banyak kakak sudah hadir di sini dan mau mengikuti wawancara pada sore hari ini. Kakaknya tadi kesibukannya hari ini ngapain ya? Tadi sebelum kesini sih free kak, nggak ada kelas. Oh nggak ada kelas. Di sini kakak sebagai mahasiswa ya. Iya mahasiswa. Selain kuliah kesibukannya apa lagi kak? Selain Paling organisasi kak, kayak misalnya di BEM itu organisasi fakultas, juga ikut UKM UNES cuma kurang aktif gitu kak. oh gitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya kak, di tengah-tengah kesibukan ini kakak bisa hadir di sini dan ikut wawancara BI pada sore hari ini. Nah di sini saya ingin menggali bagaimana kompetensi kakak sebagai posisi staf administrasi. Jadi apakah kakak sudah memenuhi kompetensi atau belum gitu ya kak. Nah sebelumnya saya ingin menekankan juga untuk kakak untuk men-silent HP-nya agar wawancara pada sore hari ini bisa berjalan lancar ya kak. Oke, sebenarnya ada yang mau ditanyain nggak kak? Cukup kak. Cukup ya kak. Di sini saya Latifanor sebagai praktikan yang akan nemenin kakak selama berjalannya wawancara pada sore hari ini. Tadi kan saya udah perkenalan ya kak, mungkin kakaknya bisa perkenalan, bisa sebutin nama dan juga asal instansinya kak. Perkenalkan, nama saya Brita Devina. Saya mahasiswa psikologi UMS semester 3 dan organisasi yang saya ikuti itu ada BEM dan PSM Alindi. Oh, jadi kakak kesibukannya kuliah dan selain kuliah itu juga ada organisasi ya kak? Organisasinya 2 ya kak? Iya, sama kadang ngajar gitu sih kak. Oh, jadi kesibukannya selain kuliah ikut organisasi tapi juga ada kegiatan lain yaitu mengajar gitu ya kak? Oke, kakak kan tadi udah menjelaskan kalau misalnya kakak ini mengikuti banyak kegiatan ya kak, mulai dari kuliah sendiri, terus tadi organisasinya 2 ya kak, terus sama mengajar. Nah, kakak mungkin bisa ceritain nggak pengalaman di mana kakak harus mengatur waktu nih, mengatur banyak pekerjaan yang harus dikerjakan dengan waktu yang terbatas gitu. Jadi mungkin jadi kan pas itu ada acara BEM kak. Nah kebetulan acara BEM itu ada di hari Senin dan aku tuh ngajar di hari Senin Selasa. Nah kebetulan di BEM itu mulainya tuh juga dari jam sore, dimana itu aku mulai ngajar, dan juga sore itu aku harus pergi ke tempat ngajar. Tapi karena pas aku lebih prioritasin BEM, jadi aku izin buat ke ibu lesnya buat cari pengganti aku sementara karena aku harus memprioritaskan acara di BEM terlebih dahulu kak, karena disitu aku posisinya penting. Oh gitu. Jadi itu kebetulan waktunya bentrok gitu ya kak? Bersamaan banget ya kak. Jadi harus bisa apa ya? Harus ada yang ditinggalkan gitu ya kak? Oke, di situ tanggung jawabnya kakak sebagai apa sih? Jadi kan di bidang BEM aku itu aku bertujuh kak. Nah kebetulan aku tuh di sana sebagai media. Jadi media itu 2 orang, tapi karena yang satu media itu jadi pemantik, jadi aku tuh di sana jadi yang dokumentasi. Karena kalau misalnya aku tinggal, aku memilih ngajar, berarti kan gak ada yang dokumentasi kegiatan acara kak. Sedangkan dokumentasi itu sangat penting buat diupload ke administrasi maupun ke Instagram. Jadi aku harus hadir di situ untuk menjalankan aku sebagai tugas PDD di situ kak. Oh, jadi lumayan penting ya kak, karena nggak bisa dihandle sama orang lain gitu ya kak. Nah, tadi kan kakak bentrok nih, terus sedangkan di satu sisi kakak harus mengajar dan satu sisi kakak harus megang media tadi ya kak. Nah, langkah apa sih yang kakak lakuin gitu untuk akhirnya memilih salah satu tadi? Jadi di kedua pihak ini aku ceritain kalau misalnya di BEM aku ngomong kayak misalnya aku ini sebenarnya ada jadwal ngajar, terus di tempat aku ngajar juga aku bilang kalau misalnya aku ada kegiatan BEM. Nah setelah aku pertimbangkan antara kedua hal ini, aku lebih condong untuk memilih ke BEM karena lebih urgent di sini. Jadi yang aku lakukan saat itu tuh aku konfirmasi ke ibu yang tempat aku ngajar bahwasanya aku tuh gak bisa ngajar hari itu. Udah konfirmasi, jadi ibunya tuh cari pengganti aku agar siswa yang aku ajar tuh tetap ada pengajarnya seperti itu kak. Oh, jadi lebih ke komunikasi ya kak, komunikasi dari pihak BEM-nya juga pihak pengajarnya.
Nah tadi kan kakak udah akhirnya mengkomunikasikan itu dan membagi waktu, memilih mana yang jadi prioritas gitu ya kak. Nah hasil dari pilihan kakak itu gimana sih? Apakah berhasil dari pilihan kakak atau gimana? Jadi kan tadi tuh aku lebih milih BEM ya kak, dan alhamdulillah di BEM tuh berjalan lancar, acara sesuai dengan diharapkan. Kemudian yang di tempat aku ngajar juga alhamdulillah sudah ada yang backup. Jadi di antara kedua acara yang jalan bersamaan ini, alhamdulillah tetap berjalan dengan baik tanpa ada masalah seperti itu kak. Oh jadi kegiatannya akhirnya lancar dua-duanya ya kak, Iya, tanpa ada lancar. kendala karena tadi sudah dikomunikasikan. Iya. Jadi aku bisa ngambil kesimpulan ya kak, kalau misalnya di sini kakak di masalah ini kakak akhirnya harus memilih salah satu. Nah di salah satu ini akhirnya kakak memilih yang mana yang lebih prioritas gitu ya kak, mana yang lebih urgent. Dan akhirnya kakak pilih salah satu dan mengkomunikasikannya keduanya gitu ya kak. Oke, bagus banget kakaknya tadi udah jawab. Mungkin sampai sini aja wawancaranya. Terima kasih banyak kakak udah mau hadir di sini dan juga udah aktif dalam wawancara ini. Terima kasih banyak karena sudah memberikan pengalaman dan juga pandangannya kayak ya kak ya. Mungkin sampai sini aja. Dari saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih ya kak. Mungkin bisa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kak.